Kami wakil anak-anak muda ingin mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Mengarah pada tujuan dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tinggalkan semua dosa yang melingkari. Ku mau setia panggilanmu. Kau sanggup menjaga langkahku, pada janjimu ku percaya. Kau kan sempurnakan pekerjaanmu di dalamku. Sekali lagi lupakan yang telah, lupakan yang lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tinggalkan semua dosa yang melintasi. Ku mau setia panggilanmu, kau sanggup menjaga langkahku, pada janjimu ku percaya. Kau kan sempurnakan pekerjaanmu di dalamku. Haleluya, mari kita bertepuk tangan. Ku mau setia panggilanmu, kau sanggup menjaga langkahku, pada janjimu ku percaya. Kau kan sempurnakan pekerjaanmu di dalamku. Sekali lagi ku mau setia tanpa panggilanmu, kau sanggup menjaga langkahku, pada janjimu ku percaya. Kau kan sempurnakan pekerjaanmu bagiku. Kau kan sempurnakan, kau kan sempurnakan pekerjaanmu di dalamku. Haleluya, kita yang telah lahir dan batin untuk kita semua. Oke, sebelum kita terus lagi kepada lagu pujian kita yang seterusnya, saya ada permintaan. Boleh kah itu? Oke, kita berjarak-jarak dulu. Pastikan kita beri foto yang ke kiri dan ke kanan. Angkat tangan kita begini. Pas itu kasih begini sini. Coba goyang begini. Nanti ikut kami yang di depan.
Baik, kita teruskan lagu kita, Dia Lahir Untuk Kami. Penatkah? Belum lagi, haleluya. Kita teruskan pujian kita lagi. Merangkum musuh
ada dalam kerajaan surga. Kami datang di hadirat-Mu, membawa pujian hati kami kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan di atas pujian kami ya Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, sebentar tadi hayati kembali tentang anugerah. Semalam kita sudah belajar apa artinya anugerah. Anugerah itu adalah diberikan dengan cuma-cuma. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kuatnya kita, tetapi ada yang menghalang untuk kita menerima anugerah itu. Bukan? Nah, pada pagi hari ini anugerah terbesar sesi kedua. Oke. Kalau saya bilang next, baru kamu next, ha? Oke. Baik, coba next. Saya ambil teks ini di dalam Yohanes 3 ayat 16. Saya percaya semua kita hafal ayat ini. Bukan? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, baca. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Di sini firman Tuhan berbicara tentang kasih. Kasih yang besar di dalam kasih Allah terhadap manusia di dalam dunia. Sebelum itu, di dalam sekolah teologi ada subjek yang kami pelajari yang disebut doktrin Allah. Disebut doktrin Allah ataupun pengajaran tentang Allah, itu yang kami pelajari dalam sekolah teologi ataupun sekolah Alkitab. Nah, untuk mengenal Allah yang tidak terbatas ruang dan waktu ini, tidak mungkinlah untuk kita mengenal dengan akal pemikiran manusia. Tetapi ada dua cara yang kita dapat pelajari melalui Allah yang kita kenal, Allah yang tidak terbatas ini. Untuk kita mengenal Dia pun, ini adalah semuanya adalah anugerah Allah. Nah, untuk kita mengenal Allah yang tidak terbatas itu, ada dua disebut anugerah umum dan juga anugerah khusus. Apakah maksudnya anugerah umum dan juga anugerah khusus? Untuk kita mengenal Allah yang tidak terbatas ruang dan waktu itu, kita dapat mengenal disebut anugerah umum. Bagaimana kita mengetahui bahwa Allah itu adalah Allah yang betul-betul Allah. Anugerah yang umum adalah kita melihat, kita mengenal Allah melalui ciptaan Dia. Coba lihat alam semesta yang begitu indah, pohon-pohon yang begitu hijau, laut yang terbentang luas, dan banyak lagi ciptaan Tuhan yang membuat kita kagum. Nah, kemudian kita bertanya di dalam pemikiran kita, siapakah yang menciptakan semuanya ini? Tentu pada umumnya orang akan menjawab bahwa Tuhanlah yang menciptakan itu. Tapi kalau kita belajar daripada teori daripada Charles Darwin itu, dia mengatakan manusia itu bukan diciptakan daripada debu tanah, tetapi itu melalui proses. Dan pada umumnya ini adalah penganut daripada panteisme dan juga ateisme. Ini adalah menganut bahwa ciptaan Tuhan ini bukanlah ciptaan Tuhan, tetapi semua itu adalah kebetulan. Apakah benar itu? Yang kita kenal melalui anugerah umum, kita melihat Allah melalui ciptaan Dia. Tidak ada satu pribadi yang dapat menciptakan
alam semesta yang begitu indah, angin yang kita nikmati, dan banyak hal yang kita nikmati di dalam alam semesta. Itulah Allah pencipta, dan kita mengenal disebut anugerah umum. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana pula dengan anugerah khusus? Allah dapat dikenal melalui anugerah umum. Kita melihat daripada ciptaan Tuhan di dalam alam semesta ini. Hal yang kedua disebut anugerah khusus. Kalau kita anugerah umum melihat ciptaan Tuhan, anugerah khusus yaitu kita mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Tidak semua orang akan mengenal Yesus itu Tuhan. Banyak pendiri agama akan mengatakan Yesus itu hanyalah sebagai nabi. Tetapi kita sebagai orang percaya kepada Kristus mengatakan bahwa Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi juga. Jadi untuk kita mengenal semua ini merupakan anugerah Allah. Kita tidak mungkin dapat mengenal Allah dengan akal budi kita sendiri, dengan pemikiran kita manusia, tanpa diberikan anugerah oleh Tuhan untuk mengenal Dia. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat mengenal Allah melalui ciptaan dan mengenal Yesus Kristus melalui pemberitaan firman Tuhan. Maupun di mimbar-mimbar, mungkin kamu mempunyai pengalaman ada hamba-hamba Tuhan yang pergi menginjili kamu. Kamu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah anugerah sehingga kamu dapat mengenal Dia. Baik, itu baru kedua. Kita masuk dalam poin tentang anugerah yang terbesar. Apakah anugerah yang terbesar terdapat di dalam teks ini? Jangan dulu, pelan-pelan. Apakah anugerah yang terbesar di dalam teks ini yang kita pelajari? Ada beberapa hal yang kita pelajari mengenai anugerah yang terbesar yang kita lihat di dalam teks ini. Pertama, next. Allah mengasihi dunia. Ayat 16. Anugerah yang terbesar yang kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16 itu adalah menyatakan bahwa Allah mengasihi dunia ini. Nah, apakah yang dimaksudkan dunia di sini? Apakah yang dimaksud dunia di sini? Ada 3 kita memahami tentang dunia di sini. Pertama, dunia yang kita ketahui adalah alam semesta yang Tuhan ciptakan ini. Kita lihat bumi, alam semesta yang ada itulah dunia. Kedua, dunia itu adalah merujuk manusia yang tinggal di dalam bumi itu sendiri, tinggal di dalam dunia itu. Yang ketiga, dunia berpengertian, saya percaya bahwa kita semua di sini rata-rata ada pekerjaan. Pekerjaanmu apa? Mungkin aku manajer, dan itulah dunia. Dan pekerjaan ini jikalau menjadi utama dan pertama, ini akan membuatkan kita jauh daripada Tuhan. Dunia ini adalah merujuk kepada sesuatu yang kita merajakan sesuatu. Contohnya jabatan. Kita merajakan jabatan, kenikmatan, kita menomorduakan Tuhan. Itulah maksud dunia. Kebiasaan-kebiasaanmu mungkin membuat engkau jauh daripada persekutuan Tuhan. Itulah duniamu. Sebab itu balik daripada dunia yang Tuhan inginkan. Jadi dalam konteks Yohanes 3 ayat 16 ini merujuk di pengertian yang kedua. Pengertian yang kedua, dunia adalah merujuk di mana Tuhan Yesus Kristus
mengasihi orang-orang yang ada di dalam dunia. Coba next. Saya mengambil terjemahan daripada Alkitab bahasa Melayu. Dia katakan di sana, saya garis bawahi biru itu, dia katakan begini. Allah sangat mengasihi orang di dunia ini. Jadi Kristus itu ataupun Allah itu adalah mengasihi orang yang ada di dalam dunia ini. Coba next sekali lagi. Next. Ini terjemahan bahasa Indonesia sehari. Dia katakan karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini. Jadi dalam konteks bahwa Allah mengasihi dunia, itu maksudnya Allah mengasihi orang-orang yang ada di dalam dunia, adalah kita itu sendiri. Jadi dua terjemahan merujuk kepada manusia, di mana Allah mengasihi manusia yang berada di dalam dunia. Allah yang berdaulat dan anugerah yang terbesar, di mana Allah terlebih dulu mengasihi kita, bukan kita mengasihi dia. Coba next ayatnya. 1 Yohanes 4 ayat 10e. Inilah kasih itu, bukan kita mengasihi. Salah ketik ini. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi terlebih dulu, tetapi Allah telah mengasihi Allah. Tetapi Allah terlebih dulu mengasihi Tuhan. Salah sudah. Allah terlebih dulu mengasihi manusia ataupun mengasihi kita. Jadi ini adalah merupakan inisiatif Allah sendiri. Di mana Allah itu mengasihi isi dunia. Sebenarnya kita ini adalah tidak selayaknya dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena kita semua ini adalah pelanggar dosa. Kita semua adalah sudah jatuh di dalam dosa. Yang layak kita terima adalah murka Allah itu sendiri. Kita layak dihukum oleh Allah. Tetapi kembali kepada begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu Allah mengasihi manusia yang ada di dalam dunia ini merupakan anugerah yang terbesar. Ini adalah merupakan anugerah yang terbesar. Orang yang dihukum sepatutnya sudah menjalankan hukum dan dia mati oleh hukuman itu. Dan kita semua ini adalah orang-orang yang berdosa. Dan melalui Natal ini kita diperingatkan bahwa Tuhan Yesus Kristus begitu mengasihi kita. Kasih Kristus terhadap orang berdosa adalah nyawanya terkorban. Coba next ayatnya. Ini 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Siapa di sini sanggup mati oleh karena seseorang? Mungkin kamu punya untuk keluarga, mungkin kamu boleh sanggup kamu mati-matian berkorban untuk keluarga. Orang terdekat mungkin kita sanggup mengorbankan nyawa kita. Tetapi coba lihat Kristus. Kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan sekadar saya maafkan engkau. Saya pernah dulu ditegur waktu saya berkhotbah disebut chapel di sekolah teologi. Saya membahas tentang pengampunan itu hanya memaafkan. Lalu guru itu berdiri, dia katakan, mengampuni bukan hanya memaafkan, tetapi pengampunan itu, kasih Tuhan itu, dia harus mati. Belakang tercambuk begitu, dia punya belakang itu harus tercambuk. Dia harus mati di kayu salib. Itulah kasih Tuhan. Kita mengira kasih Tuhan itu hanya sekadar memaafkan, tetapi kasih Tuhan itu nyawa terkorban. Terima kasih. Tahan juga ini, sejuk lagi. Serak-serak di wajah sejuk. Dia tahan. Oke, terima kasih. Coba next ayatnya.
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan waktu kita sudah sempurna, bukan waktu kita sudah orang yang menjadi orang baik, tetapi ayat ini menyatakan Yesus mati adalah waktu kita masih berdosa. Maksudnya kita semua di dalam kejahatan, di dalam dosa, Kristus mati bagi kita. Kasih yang seperti ini tidak ada pada manusia. Tidak ada pada manusia di mana mengasihi seseorang itu sampai nyawa terkorban, kecuali sudah orang itu percaya kepada Tuhan Yesus di dalam pernikahannya, di pengakuan di dalam gereja, aku mengasihi engkau baik hidup dan matiku, dia bilang kan, kalau dalam perkawinan itu karena kita pinjam daripada kasih Tuhan itu sendiri. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita itu bukan pada waktu kita orang baik, orang sempurna, tetapi Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita itu adalah pada titik terendah. Pada titik terendah, pada titik kita tidak mempunyai apa-apa, kita hanya berserah, kita hanya patut dimurkai oleh Allah. Itu sendiri. Tetapi lihatlah, Kristus yang begitu besar kasih-Nya, Dia mengasihi isi dunia, di mana kita adalah manusia yang berdosa, Dia kasihi. Itu merupakan anugerah yang terbesar. Maka sekarang kita mengerti kasih Allah itu cukup bagi kita. Amin. Yang lain itu sudah ingat di rumah, masak tengah hari ini, kain saya hujan lagi nih. Jangan dulu ingat-ingat saya itu, kita dengar dulu khotbah. Jadi saudara yang terkasih, kasih Kristus itu adalah Dia mengasihi si dunia, Dia harus berkorban di kayu salib. Harus mati dulu. Jadi sekarang kita mengerti kayu salib itu merupakan anugerah. Siapa di sini pakai kalung salib? Kamu paham ke itu kalung salib itu? Terkadang kala hanya kalung salib, anting-anting salib. Tetapi apakah kau mengerti salib itu? Salib itu merupakan menandakan anugerah yang terbesar, di mana Yesus mati di kayu salib itu. Jadi bukan hanya salib-salib di kalung, tetapi nyatakanlah salib di dalam kehidupan. Engkau rela mengikuti Tuhan Yesus, engkau berkorban mengikuti Dia, hidup dan mati engkau tetap setia mengasihi Tuhan. Nah, saya ingat ada ucapan semalam begini, selamat hari Natal untuk kami semua sekeluarga, maafkan kami sekeluarga. Saya harap bukan hanya minta maaf pada waktu Natal, tetapi pada waktu engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, disitulah engkau harus mengampuni. Orang bersalah tetap engkau ampuni. Jangan pada waktu Natal baru saya memaafkan engkau. Berapa tahun itu? 12 bulan betul. Bulan 12 baru kau mengampuni. Jadi bulan 1 kau tidak mengampuni. Jadi tolong hayati kembali. Di mana dalam perayaan Natal juga kita saling memaafkan. Tidak salah, kita tetap saling memaafkan, saling mengasihi. Tetapi saya soroti, jangan pada waktu Natal saja minta maaf, tetapi hari-hari biasa pun ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Itu kan ajaran Tuhan Yesus. Oke, itu yang pertama. Allah, anugerah yang terbesar yang Tuhan nyatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu adalah Allah mengasihi orang-orang yang ada di dalam dunia. Yang kedua, next. Yang kedua, karya
karya yang terbesar ataupun anugerah yang terbesar yang Tuhan nyatakan di dalam ayat Yohanes 3 ayat 16 ini. Yang kedua adalah Allah memberikan anaknya yang tunggal. Saudara yang terkasih, hal pertama kita melihat anugerah yang terbesar adalah Allah mengasihi isi dunia ini. Yang kedua, kita melihat anugerah yang terbesar ini adalah Allah memberikan anaknya yang tunggal. Di mana anak manusia diberikan kepada dunia adalah menyelamatkan umat manusia daripada dosa. Dan ayat itu menyatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ataupun percaya kepada Dia tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Di dalam perjanjian lama, para nabi tidak dapat menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dia hanya adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Apalagi pendiri agama. Agama yang terbesar di dalam dunia ini ada 5. Ada 5 agama terbesar dalam dunia. Pertama itu Kristen, Islam, Yahudi, Buddha. Ini satu lagi yang Buddhis. Sama juga dia punya agama. Tetapi di dalam kelima-lima agama ini, akhir daripada kematian, kami mulai mempelajari daripada Islam. Islam kalau mau masuk surga, dia harus berbuat baik dulu. Dia berusaha sholat, dia berusaha berbuat baik. Nanti kalau mati barulah ditimbang-timbang. Kalau dia punya perbuatan baik itu berat, baru dia masuk. Itu pun ada lagi dia punya jembatan. Dia punya jembatan itu adalah rambut dibelah 7. Coba saudara bayangkan. Rambut dibelah 7, itulah jembatan. Yang disebut mereka itu Siratul Mustaqim itu dia bilang. Kalau mereka tidak dapat melewati itu dia bilang, saya pernah sharing dengan kawan saya, dia bilang, sudah amal baik ditimbang. Saya boleh bayangkan, dia sendiri menceritakan, dia bilang, saya boleh bayangkan kalau kita pijak itu rambut yang dibelah 7 itu sakit itu dia bilang. Padahal saya sharing dengan dia, kalau di dalam kekristenan kau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau langsung masuk surga sendiri. Nah itu Islam. Bagaimana pula dengan ini Yahudi? Yahudi dia hampir sama dengan orang Kristen. Dan penyelamatan mereka itu Israel ini agak spesial sedikit. Mereka ini adalah umat pilihan Allah yang dipilih. Dan kita ini adalah bangsa yang lain dipanggil melalui Yesus Kristus. Tetapi Israel itu adalah bangsa yang terpilih. Ini agama Buddha. Kalau mereka mati lain pula, ada yang jadi binatang. Sebab itulah kalau mereka pergi kuburan itu dia bagi duit. Karena dia bilang kalau mati itu kadang-kadang orang itu jadi orang kaya di sana. Kadang-kadang jadi burung dia bilang. Nah, semua di semua setiap agama itu tidak ada menjanjikan tentang keselamatan. Hanya di dalam kekristenan yang bernama Yesus Kristus yang memberikan keselamatan itu sendiri. Anak Allah diberikan, yaitu Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Itu boleh kamu lihat dalam Yesaya. Bahkan di dalam Kejadian 3 ayat 15 sudah dinubuatkan bahwa ular ini akan memangut tumit keturunan perempuan. Dan keturunan perempuan ini akan menginjak kepala ular. Maksudnya itu keturunan daripada perempuan, yaitu keturunan daripada perempuan nanti lahirlah Yesus Kristus yang akan menginjak
kepala si ular itu, yaitu iblis itu, mengalahkan setan itu. Jadi Tuhan Yesus Kristus sudah dinubuatkan, bukan saja dinubuatkan, memang sudah dinyatakan. Coba next ayat, slide. Next. Ini adalah cerita dalam Matius 1 di mana Yusuf dan Maria itu kan. Yusuf mau menceraikan Maria dengan diam-diam. Karena Maria itu tiba-tiba mengandung tanpa mereka melakukan seksual. Jadi Yusuf diceritakan di sana dia adalah orang yang baik hati. Dia tidak mau mencemarkan dan mempermalukan. Tetapi malaikat Tuhan nyatakan, Matius 1 ayat 21 dia mengatakan, dia akan melahirkan anak laki-laki dengan engkau, menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini bukan hanya sekedar, semua pendiri agama tidak ada janji seperti ini. Yang kami pelajari 5 semua itu harus berbuat baik, bermitra, tetapi hanya dalam Yesus Kristus mempunyai keselamatan, bahwa jikalau engkau percaya Yesus, engkau mendapat pengampunan dosa. Dan bukan saja malaikat Tuhan nyatakan, dan Yesus sendiri katakan itu. Next. Ini yang kita baca semalam kan. Dia katakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah anugerah yang terbesar di dalam kehidupan kita. Coba bayangkan, sebenarnya anak yang diberikan kepada kita itu Tuhan Yesus Kristus yang Allah berikan itu. Dari kelahiran sudah ada ancaman. Raja Herodes itu sendiri mau membunuh Yesus. Dan itu adalah gambaran. Dan dia sampai waktunya dia mati di kayu salib. Dan di sini kita mendapati Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tetapi ada yang menyerangkan. Kita punya jaran-jaran sebelah menyerang. Adakah mengatakan Yesus, buktikan di dalam Alkitab kan, kamu mengatakan, buktikan bahwa Yesus itu akulah Tuhan, sembahlah aku. Bagaimana ini? Sudah ada soalan begini pun, mungkin Bagegar sudah di jemaat mau jawabkan. Tergoncang sudah iman. Dibilang itu penyerangan daripada orang-orang Islam. Kalau buktikan di dalam ayat di dalam Alkitab, akulah Yesus, sembahlah aku. Macam mana kita mau jawab itu? Nah, sejak dari kecil dalam penubuatan perjanjian lama, ini saya menyimpang dulu kejap. Dalam perjanjian lama, Yesaya menubuatkan bahwa dia itu adalah Allah yang perkasa. Itu nubuatan. Dan sejak dari kecil orang-orang Majus itu mencari dia adalah sebagai raja dan menyembah Yesus yang masih yang sudah berumur bertahun. Kira-kira gitu, banyak penafsiran yang menafsirkan itu. Kemudian bukti dia, Yesus tidak pernah menolak penyembahan. Kamu masih ingat kisah siapa ini yang tidak percaya ini? Sejak setelah dia mati dan juga dia bangkit, saya lupa sudah. Ini dia punya murid satu ini. Dia tidak percaya. Setelah setelah Yesus bangkit, murid-murid dia katakan Yesus sudah bangkit. Dia bilang kalau belum lagi tangan saya kasih sentuh di dia punya bekas kena salib dan juga lambung kena kena cucuk itu, saya tidak akan percaya. Tiba-tiba Tuhan Yesus muncul dan percayalah kepadaku. Dan Tuhan murid itu menyembah kepada Yesus dan Yesus tidak menolak penyembahan itu. Itu membuktikan dia adalah Tuhan. Baik, kita balik. Tidak ada keselamatan di luar Kristus.
Dan Yesus menyatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bukan keselamatan itu sudah dibahas semalam, bukan karena perbuatan baik ataupun karena usaha kita, bukan karena kita rajin baca Alkitab, bukan karena kita rajin beribadah tiap minggu baru kita masuk surga. Mulai lain-lain sudah hati kamu kan kalau saya sudah cakap gini. Bukan karena kita rajin pelayanan di depan melayakkan kita masuk surga. Bukan karena perbuatan baik kita menolong orang lain kita masuk surga. Tetapi apa? Kalimat Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya kepadanya, bukan karena berbuat baik baru kau masuk surga, bukan. Tetapi barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanmu, itulah yang melayakkan engkau masuk surga. Bukan karena saya ini sudah puluhan pelayanan, saya ini sudah lama melayani, bukan mewakili keluarga percaya Yesus baru otomatis keluarga masuk surga, tidak. Tetapi engkau harus mengambil keputusan menerima Dia di dalam kehidupanmu. Karena Yesus katakan, barang siapa percaya kepada anak ataupun percaya kepadaku, dia memperoleh hidupnya kekal. Jadi saudara yang terkasih, anak tunggal Bapa itulah yang menjadi pengharapan di dalam kehidupan kita. Jadi mungkin kamu bertanya, Pastor, macam mana dengan perbuatan baik? Perbuatan baik, oleh karena untuk kelayakan masuk surga tidak perlu berbuat baik. Kalau kita berpikir secara logik kan. Tetapi jangan lupa, Yakobus menyatakan apa? Iman tanpa perbuatan hakikat dia adalah mati. Tetapi ini pun menjadi kontroversi di dalam penafsiran Alkitab. Jadi saya bongkar dulu sekejap. Dalam Yakobus itu, kalau gereja asal kita itu Katolik, dia mengatakan ini harus dengan perbuatan baik, karena dia bilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Tetapi kita sebagai orang Protestan, kita akan membantah. Iman tidak disertai dengan perbuatan. Tetapi kita mengerti ayat itu adalah, jikalau engkau sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pertobatan itu akan kelihatan. Jikalau engkau benar-benar percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kelihatanlah buah-buah pertobatan dalam hidupmu. Itulah maksud daripada ayat ini. Jadi perbuatan baik bukanlah untuk masuk surga, tetapi perbuatan baik itu adalah dampak daripada pertobatan kita yang percaya kepada anak tunggal Bapa yang Tuhan berikan itu. Saudara yang terkasih, Yesus diberikan itu adalah, boleh saya katakan, dia diberikan kepada dunia itu adalah untuk mati. Siapa ibu bapa di sini yang sanggup bagi anak dia untuk mati? Tidak ada. Hanya Allah Bapa kita yang memberi anak dia yang tunggal itu untuk mati. Tapi dia tidak mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Jadi ini adalah merupakan anugerah yang terbesar. Jikalau tidak ada Kristus dalam hidup, jikalau Kristus tidak ada di dalam gereja, maka gereja tidak mempunyai apa-apa, dan gereja tidak akan berarti tanpa dasar Kristus dalam gereja. Nah, gereja juga jangan kamu mengerti ini gedung gereja, tetapi gereja itu adalah kamu, jemaat Tuhan yang mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus tinggal di dalam kamu, bukan pada waktu diundang mari terima Roh Kudus, tetapi waktu kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Jadi ada dua hal yang kita pelajari pada pagi hari ini mengenai anugerah yang terbesar. Pertama, Allah mengasihi isi dunia. Yang kedua, Allah memberikan anaknya yang tunggal. Jadi ingat ini baik-baik. Mana tahu sesi yang kedua, sesi yang ketiga, si pastor tanya apa yang kita pelajari semalam. Ingatlah dua ini. Anugerah yang terbesar, Allah mengasihi manusia yang berdosa dalam dunia. Kedua, Allah memberikan
anaknya Tuhan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau karena Engkau adalah Allah yang baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pemberkatan-Mu pada pagi hari ini. Kami dapat mempelajari kebenaran firman Tuhan, di mana kami menghayati anugerah yang terbesar, Allah yang begitu besar dalam kehidupan kami, di mana kami dapat mengalami kasih Tuhan itu, dan juga kami dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, Kau memberkati jemaat yang duduk mendengar. Kiranya saat hamba berhenti untuk berbicara, Roh Kudus tidak berhenti berbicara dalam hati mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut berkat firman Tuhan ini penuh dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berikan sorak-sorai bagi anak kita. Serahkan kepada Tuhan. Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai Tuhan. So hari ini kita belajar dua perkara yang kita belajar ataupun yang kita paham mengenai firman Tuhan tadi, yaitu Allah mengasihi kita semua, Allah mengasihi saudara dan saya, dan juga Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, supaya setiap kita yang percaya pada Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin, saudara. Amin. Yang diberkati katakan amin. Hello. Hai. Haleluya. Oke, kita teruskan cara kita pada hari ini. Seperti yang dijanjikan bahwa setiap sesi kita akan adakan cabutan tiket bertuah, ataupun tiket berkat. Jadi kepada yang ada membeli ataupun ada buat bicarakan, berilah kamu lihat. Dan kamu tunggu, mana tahu kamu punya giliran untuk menerima berkat lewat tiket berkat yang akan kita buat sebentar. Jadi saya persilakan anak saya, tim saya untuk membantu saya sini. Ayo sila lihat, apa? Punya nomor dan menyempurnakan tiket berkat kita ini. Saya persilakan atau sidang 5 sekali, 5 tiket sekaligus. Ini sila bersedia, cuma Tuhan. Oke, kita lihat siapa yang kena. Terus yang sebut nomor, terus yang kena itu terus maju di depan. Sesuatu kita. Oke, nomor yang pertama untuk hari ini 1031. Oke, 1031. 1031. Ada di depan saya berapa memandangnya. No. Betul. Ini tidak asli nih. Oke, terima kasih. Kita punya kursus setiap mulai berapa. Oke, yang seterusnya. Dan kiri 1016. 1016. Ada? Kalau ada, maju di depan. Tia. Ya, tunggu dulu. Ini bukunya dulu. Betul, 1016.
si Tia yang dapat. Oke, terima kasih Tia. Nah. Yang seterusnya nomor yang bertuah pada pagi hari ini ialah 1046. Nah, 1046. Dari depan. Siuna. Tengok. Betul. 1046. Oke, seterusnya ada 2 lagi untuk adik sisi ini. Karena yang seterusnya nanti akan bawa ke sisi ini. Nomor yang bertuah ialah tuh 1039. Ini sedikit lagi. Ini sudah dapat sama lagi nih. Tengok. Nah, betul. Jurang ini mungkin terus 5 atau 10 kita bicara jurang lagi. Nah, terima kasih Bibi. Dan nomor yang berikutnya itu nomor yang terakhir yang bertuah untuk sisi yang kedua ini ialah ujungnya kosong. Nomor 2 ujungnya 1. Betul. 1010. Oke, 1010 betul. Itu nomornya.